Bapak dan Ibu. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Mohon feedbacknya Ibu Susi, apakah sudah bagus Pak Hasan. Sudah jelas? bagus, Oke, Pak baik. Hasan. Pak Hasan sudah kedengaran dengan Sudah baik. kedengeran, Baik. udah jelas. Alhamdulillah baik. Mari Bapak Ibu sekalian kita segera memulai acara ini. Mohon doa restu, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta mohon maaf lahir dan batin dari Bapak dan Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, tulus, dan ikhlas bagi kita semuanya, agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini, yang Allah jadikan sebagai medan bagi kita semuanya di dalam memberikan penyikapan terbaik terhadap ujian-ujian yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Tentunya di dalam kebersamaan seperti ini, kita pun mensyukuri nikmat sehat walafiat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita sangat leluasa sekali menjalani kehidupan ini berhari-hari, beratus hari, berbulan, dan bertahun-tahun. Sehingga boleh jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu panjangnya nikmat sehat yang telah Allah berikan ini. Sehingga dengan mudahnya kita bisa mengingat kapan sesungguhnya masa kita mengalami sakit itu. Atau boleh jadi sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita setua ini, yang boleh jadi sudah mencapai pada etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan ini, boleh jadi ada di antara kita tidak pernah sekalipun sehari pun mengalami dirawat di rumah sakit itu. Artinya bahwa sesungguhnya betapa kita sering lupa ketika kita mendapatkan ujian sakit itu, seakan-akan kitalah menjadi manusia yang paling menderita di dalam kehidupan ini. Lupa kita sesungguhnya berpuluh-puluh tahun Allah telah memberikan nikmat sehat yang luar biasa untuk kita semuanya. Namun yang menjadi masalah boleh jadi ketika nikmat sehat itu diberikan kepada kita, ketika keleluasaan itu masih sangat kita dapati dalam kehidupan ini, sedikit kesempatan kita, sedikit sekali kesadaran kita untuk mentautkannya bahwa semuanya itu hanyalah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga betapa ironinya kalau saat kita memperhatikan atas apa yang berlaku di dalam diri kita. Cenderung kita hanya lebih banyak kita mengingat Allah ketika kita mendapatkan ujian itu. Ketika kita berada dalam kedukaan, seakan-akan kita merasa sendiri di dalam kehidupan di muka bumi ini. Baru kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun di dalam keramaian, di dalam pesta dan sukacita itu, boleh jadi sangat jarang kita. Di tengah keramaian itu tiba-tiba kita menyepi di dalam diri sendiri, merenung seraya berbisik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tidak akan berlaku dan tidak kami dapati semuanya ini kalau bukan dikarenakan Engkau ya Allah yang telah memberikan nikmat dan anugerah ini kepada kami semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah telah menyediakan lahan bagi kita semuanya setiap pagi untuk bermuhasabah diri seperti ini, maka Allah hadirkan kepekaan dan kelembutan di dalam diri ini, terutama kepekaan dan kelembutan itu, untuk dapat kita merasakan dengan sebaik-baiknya betapa sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada kita. Allah tidak pernah membenci kita. Dan kalaupun kita merasa bahwa betapa berat kadangkala atas ujian yang kita dapati ini, sesungguhnya Allah sudah menakarnya. Kita bisa menghadapi ujian itu. Allah telah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan memberikan ujian dan beban kepada seseorang itu, melainkan memang sudah Allah takar. Bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita. Namun boleh jadi, kita tidak terbiasa untuk memperhatikan dan menyikapi ujian yang Allah berikan itu, bahwa itu adalah merupakan pintu gerbang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan kepada kita meningkat derajat keimanan dan ketakwaan kita. Dan sesungguhnya ujian itu adalah merupakan pintu gerbang. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan kepada kita bahwa bersama satu kesulitan itu, di baliknya bersamanya terdapat begitu banyak kemudahan yang Allah berikan bagi kita semuanya. Bahwa ujian hanya diberikan kepada seseorang yang dianggap pantas untuk menaiki jenjang lebih tinggi lagi secara hakiki di dalam kehidupan ini. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita terus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di dalam perjalanan kehidupan kita ini lebih banyak kita mengeluh kepada Allah dibandingkan dengan kita menyampaikan rasa syukur kepadanya. Padahal sesungguhnya di balik setiap apapun yang Allah hadirkan untuk kita semuanya, adalah merupakan ekspresi kasih sayang dan kecintaan Allah yang tiada terbatas, yang tiada berbatas untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang sedikit itu, yaitu hamba Allah yang senantiasa menyampaikan rasa syukur kepadanya. Allah telah mengingatkan akal hal ini, qalilan ma tashkurun, bahwa sangat sedikit dari mereka yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok yang sedikit itu, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita dapati dalam kehidupan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam senantiasa tidak henti kita sampaikan dan kita sanjungkan sepenuh hati kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tiada sisi pada kehidupan beliau melainkan pada semua sisi itu terdapat contoh dan keteladanan yang luar biasa dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal lagi sampai sejauh mana kita memahami dan mengakui dan mempraktekkannya dalam setiap perbuatan dan tindakan kita dalam keseharian kita. Bahwa Rasulullah benar-benar adalah uswatun hasanah. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali bersama-sama kita menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah dan memetik mutiara hikmah dalam kehidupannya. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperkenalkan dan mengajak kepada sahabat-sahabatnya untuk setiap hari memperbaharui kualitas imannya, meningkatkan silaturahim antara satu dengan yang lainnya, berbagi hikmah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, sebagaimana yang telah kita baca beberapa hari ini, bahwa dalam sebuah majelis, ketika di dalam majelis itu tiada sesuatu yang mereka lakukan melainkan hanya sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terus berbuat kebaikan untuk mendapatkan keridhoannya, maka Allah akan hadirkan para malaikat-malaikat itu untuk mendoakan kita semuanya. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin sekali membacakan
bagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti atas apa yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah. Disampaikan bahwa Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an apabila bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkata, "Mari kita memperbaharui keimanan kita kepada Tuhan kita sesaat." Maka hal itu sampai beritanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Rawahah. Ia senang kepada majelis-majelis yang dibanggakan oleh para malaikat. Inilah yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan begitu pun kita bisa mendapati keindahan keteladanan dan betapa ikhtiar untuk senantiasa memperbaharui iman. Kita dapati pula pada diri Khalifah Umar Al-Faruq radhiyallahu an, di mana ia sering meninggalkan kesibukan urusan pemerintahannya. Lalu kemudian ia mengajak 1-2 orang dan kemudian berkata, mari kita menambah iman kita. Lalu mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Umar radhiyallahu an, walaupun beliau sudah mencapai ketakwaan, kesalehan dan ibadah yang baik, namun beliau merasa perlu untuk mensucikan jiwa setiap saat. Beliau mencari-cari kesempatan di sela-sela kesibukan dunia untuk konsentrasi memperbaiki hatinya, membersihkan jiwanya, dan memurnikan ruhnya. Maka hal itu pula yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah lainnya. Sahabat Rasulullah yang sangat terkenal itu. Itulah Mu'adz bin Jabal. Di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau selalu berkata kepada teman-temannya ketika mereka berjalan, marilah kita duduk dan beriman sesaat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati, bahwa bagaimana di sela-sela ketenaran dalam keimanan dan ketakwaan, serta langkah-langkah luar biasa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya apa yang kita dapati pada diri Sayyidina Umar ibn Khattab, bahwa di balik ketegaran dan kekuatannya serta revolusionisme yang beliau lakukan di dalam upaya menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan tauhid itu, maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya di balik kesuksesan Umar ibn Khattab itu sendiri adalah betapa lembut hatinya sesungguhnya, dan betapa ia selalu mencari-cari kesempatan dengan mengajak beberapa orang, siapapun orang itu, dan ia mengajak duduk bersama-sama dalam rangka memperbaharui imannya. Maka yakinlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara mengenai masalah hati, dan ketika kita berbicara dengan kemudian mengantarkan kita semuanya kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dengan segala kelegaan dan kelapangan hati, tiada orientasi lain melainkan hanya mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kesempatan berinteraksi dan duduk ataupun berbicara bersama orang-orang terdekat kita, kecuali kita akan menghabiskan waktu yang tidak terasa berjam-jam lamanya. Begitu indahnya telaga akhlak yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika semangat memperbarui iman itu adalah benar-benar terdapat dalam niatan yang mulia, tiada lain orientasinya selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bersama-sama pada pagi hari ini, di hari Jumat, di mana kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi itu, saya ingin membacakan pesan yang terkait dengan apa yang kita dapati pada diri sahabat dan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang Allah sajikan bagi kita semuanya dalam ayat ke-28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Marilah bersama-sama kita di pagi hari ini kembali dalam kebersamaan ini, Bapak Ibu sekalian,
melaksanakan atas apa yang telah dititahkan bagi kita semuanya, seraya memohon kepada Allah semoga Allah semakin membukakan pintu cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan kita baru bisa seksama mengikuti atas apa yang telah diteladankannya, atas apa yang telah dicontoh dan disampaikannya dalam sabda-sabdanya. Apabila relung-relung hati ini terisikan kadar cinta yang semakin bertambah dalam setiap satu waktu terkecil pun kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di hari Jumat yang penuh barokah ini pun kembali kita menghantarkan doa-doa terbaik kita sebagai ekspresi kerinduan kasih sayang kepada ayah dan ibu kita. Ketika kita mengingat benar bahwa tidak akan mungkin kita bisa mendekati apalagi membalas atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Ayah dan ibu kita telah Allah jadikan contoh dan duta bagi kita semuanya untuk menunjukkan bahwa betapa tidak terhingga luasnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dan itu kita dapati pada ayah dan ibu kita. Tidak ada pamrih lain yang kita dapati dalam kehidupan mereka kecuali hanya memberikan kasih sayang yang telah Allah titipkan kepada mereka dan kemudian mereka semaikan pula kepada kita semuanya. Semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah terima seluruh amalnya dan Allah lipat gandakan ganjaran baginya. Dan semoga Allah hapuskan dan Allah maafkan dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan semoga ayah dan ibu kita semuanya Allah tempatkan di jannah terbaiknya nanti, di surga terbaiknya Jannatul Firdaus. Dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan sepanjang perjalanan di alam kuburnya, semoga hanya kebahagiaan tiada tara yang Allah berikan bagi keduanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita di pagi hari ini, kita mendoakan untuk saudara-saudara kita atau keluarga kita, atau boleh jadi ada di antara para peserta Bapak dan Ibu yang tengah mengikuti acara ini sedang dalam keadaan sakit, baik dikarenakan COVID ataupun sakit lainnya, ataupun menghadapi ujian-ujian lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Allah berikan kesabaran dan kekuatan. Dan kita sadari benar bahwa sesungguhnya tidak berlaku ujian-ujian ini kalau bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkannya untuk kita semuanya. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk memberikan cara penyikapan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan kepada kita semuanya. Dan pada pagi hari ini khususnya kita mendoakan untuk Ibu Asri Asia Sarimah binti Abdul Razak yang dalam keadaan sakit, semoga Allah sehatkan dan sembuhkan. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk Ananda Rangga Dwi Diandra. Beliau adalah menantu tercinta dari Ibu Emma Rahim. Sama-sama kita mendoakan semoga Rangga Dwi Diandra bin Yudi Herianto ini Allah segera sehat dan sembuhkan, dan Allah berikan kesabaran dan keikhlasan kepadanya. Dan baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan membaca, masih berada dalam surah ke-12, surah Yusuf. Kita insya Allah akan membaca ayat ke-50 sampai dengan ayat ke-53. Sebelum nanti insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan ulasan uraian dan tafsir daripada ayat-ayat ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan mudah-mudahan melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Bersama seluruh doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, beserta doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan. Bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bih. 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 Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswah. Falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswah. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahum. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qala ma khatbukunna
يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء
بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم